Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pak Abdul Rahman, yang pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi selanjutnya, tentang materi computational thinking, mata pelajaran informatika untuk kelas 10. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa yang akan kita pelajari tentang informatika. Jadi di informatika diibaratkan sebuah bangunan di mana informatika itu dasarnya adalah computational thinking. Kemudian pilarnya itu ada sistem komputer, ada jaringan komputer internet, ada analisis data, ada algoritma pemrograman, dan dampak sosial informatika. Kemudian atapnya itu berupa TIK. Berbeda dengan konsep kurikulum sebelumnya yang kita mempelajari tentang TIK, aplikasi TIK. Di kurikulum Merdeka ini informatika lebih luas lagi, yaitu kita akan mempelajari tentang keseluruhan informatika. Tidak hanya melulu kepada software pengolah TIK saja. Oke, untuk materi berikutnya kita akan berpikir komputasional atau computational thinking. Dalam buku informatika yang sudah kalian dapatkan, data konsep yang didapatkan adalah seperti ini. Ada berpikir komputasional, itu mempelajari tentang algoritma dasar dan struktur data, di mana algoritma dasar itu mempelajari tentang sorting dan searching. Kemudian yang struktur data itu mempelajari tentang stack dan queue atau tumpukan dan antrian. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Ketika saya memerintahkan kalian untuk bersihkan kelas dalam waktu 20 menit, apa yang akan kalian lakukan? Oke. Yang akan dilakukan, pertama kalian akan membagi pekerjaan. Misalkan nomor absen 1 sampai 10 itu bertugas untuk menyapu. Kemudian absen 11 sampai 20 itu membersihkan pintu, jendela, dan langit-langit kelas. Kemudian absen 20 sampai 30 itu membersihkan lingkungan kelas. Ini adalah konsep computational thinking. Kemudian baru setelah kalian membagi pekerjaan, kemudian menjalankan pekerjaan tersebut. Contoh lain, bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Terlihat aneh kan? Tapi beginilah cara berpikir kritis, berpikir komputasional. Kita jangan melihat apa itu gajah, apa itu singa, dan sebagainya. Bagaimana caranya? Oke, yang pertama benar, buka kulkas gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Masukkan gajah. Kemudian yang ketiga, tutup pintu kulkas. Nah, ini juga konsep tentang computational thinking. Karena computational thinking itu membahas tentang konsep. Kemudian, kalau ada pertanyaan lain, bagaimana cara memasukkan jerapah ke dalam kulkas? Oke. Pertama, buka kulkas, keluarkan gajah, masukkan jerapah, dan tutup pintu kulkas. Nah, ini salah satu contoh computational thinking. Nanti kita akan bahas computational thinking yang mana yang masuk ke dalam kategori ini. Oke, yang ketiga, kalau saya bilang tolong belikan obat sakit kepala, saya pusing. Apa yang terpikir oleh kalian? Ya, beli di apotek. Apalagi pilih di apotek yang terdekat. Kenapa? Ya, pertama cepat gitu ya. Kemudian yang kedua menghemat biaya bensin dan sebagainya.
Kenapa tidak berpikir kalian ketika membeli obat itu di toko bangunan misalnya. Nah, ini tentang konsep computational thinking juga. Sebenarnya computational thinking ini adalah dalam kehidupan sehari-hari sudah kita jalankan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara membuat mie instan kuah? Seperti ini. Didihkan air di panci, buka bungkus mie instan, masukkan bumbu mie instan ke dalam mangkok, masukkan mie instan ke dalam panci, masak mie instan selama 3 menit, tiriskan mie, masukkan mie ke dalam mangkok dan campur mie dengan bumbu. Ada yang lain? Misalkan ada yang lain, yaitu kalian membuka bungkus dulu, nggak salah gitu ya. Atau kalian memasukkan bumbu ke dalam mangkok, kemudian memasukkan mie instan ke dalam mangkok bersama dengan kuahnya sekalian, itu juga nggak salah. Nah, ketika saya sudah menanyakan beberapa contoh soal yang tadi, kita akan membahas apa itu computational thinking. 4 pilar computational thinking atau berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi adalah membagi bagian menjadi yang lebih kecil, sehingga akan lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan. Contoh yang sudah saya sebutkan tadi untuk dekomposisi adalah yang pertama. Ketika kalian disuruh membuat atau membersihkan kelas selama 20 menit, maka kalian akan mendekomposisi sejumlah siswa dalam kelas itu, membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan jendela, ada yang membersihkan lingkungan kelas. Itu adalah contoh dekomposisi. Kemudian yang kedua adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Di sini computational thinking, berpikir komputasional di sini adalah contohnya adalah kita sudah mengenali pola-pola yang ada, yang sebelumnya kita sudah tahu sebelumnya. Contoh yang sudah dilakukan tadi adalah cara memasukkan gajah ke dalam kulkas. Bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Yaitu polanya sama dengan cara memasukkan jerapah ke dalam kulkas. Nanti kalau ada bagaimana cara memasukkan singa ke dalam kulkas, nanti caranya juga sama, karena itu adalah pola yang sama, yaitu membuka pintu, kemudian memasukkan gajah, kemudian menutup pintu. Kalau mau memasukkan jerapah, maka gajahnya dikeluarkan dulu, baru dimasukkan jerapahnya, dan seterusnya. Itu adalah pattern recognition, pengenalan pola-pola dikenali. Kemudian yang selanjutnya adalah abstraksi atau abstraction. Ini adalah bagian untuk menghilangkan bagian yang tidak penting. Jadi kita melihat cirinya, ciri atau ciri utama dari suatu persoalan. Contohnya tadi adalah ketika kita mau membeli obat kemana, maka kita akan menghilangkan yang namanya misalkan toko besi, toko bangunan, kemudian toko mainan dan sebagainya. Tujuan kita langsung, intinya adalah abstraction itu adalah ke tempat toko obat atau apotek. Kemudian terakhir adalah algoritma. Algoritma adalah cara atau step by step persoalan itu bisa diselesaikan. Contohnya,
Misalkan tadi adalah membuat mie instan. Jadi membuat mie instan itu harus step by step. Walaupun ada bagian yang bisa dibalik, tapi ada bagian yang tidak bisa dibalik. Misalkan ketika kalian mau membuat mie instan, kalian panaskan air, kemudian masukkan mie. Tapi mie itu belum dibuka bungkusnya, itu tidak bisa. Karena apa? Karena harus membuka bungkus dulu, baru mengambil mie, kemudian memasukkan ke dalam air mendidih. Itu adalah algoritma. Jadi computational thinking yang 4 pilar ini bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan semuanya, atau sebagian, atau satu atau dua, sebagian saja bisa, atau kesemuanya juga bisa. Jadi tergantung dari persoalan yang kita hadapi. Pada prinsipnya, computational thinking itu bisa dikatakan adalah memecah masalah menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Ini namanya dekomposisi. Kemudian mencari pola yang sama dari sebuah permasalahan. Ini kita sebut dengan pattern recognition atau pengenalan pola. Kemudian fokus pada informasi penting untuk mendapatkan solusi umum. Ini adalah abstraksi dan membentuk langkah-langkah yang terstruktur. Ini yang kita sebut dengan algoritma. Computational thinking bisa dikatakan adalah berpikir secara komputasional dan bukan pemrograman. Jadi kita di sini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, di mata pelajaran yang lain, bahkan di manapun. Jadi tidak melulu di informatika dan komputer, atau malah lebih spesifik lagi ke pemrograman. Kemudian computational thinking atau berpikir komputasional ini juga bukan berpikir layaknya komputer, karena komputer tidak bisa berpikir. Komputer bisa mengerjakan sesuatu itu karena pikiran manusia dengan logika manusia yang disematkan di dalam komputer. Jadi komputer tidak bisa berpikir sendiri. Kemudian yang ketiga, computational thinking memungkinkan kita bekerja sebagaimana kita meminta komputer untuk bekerja. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, komputer sebenarnya hanya menerima perintah dari programmer untuk menjalankan apa yang diinginkan oleh programmer. Pembahasan computational thinking ini meliputi searching, sorting, stack, dan queue. Searching, apa itu searching? Searching merupakan proses pencarian informasi atau data dalam mesin pencari. Mesin pencari memiliki miliaran data dengan berbagai macam kategori. Teknik searching ini ada dua, yaitu sequential atau linear search, di mana sequential search merupakan proses pencarian secara linear dengan menggunakan prinsip berikut, yaitu data akan dibandingkan secara satu persatu secara berurutan dengan data yang dicari. Kemudian yang kedua adalah binary search. Binary search merupakan sebuah proses pencarian ketika data sudah dalam posisi berurutan. Dengan kata lain, ketika data berada dalam posisi yang belum berurutan, maka pencarian tidak bisa secara biner. Jadi kelemahan dari binary search itu adalah data harus terurut terlebih dahulu. Beda dengan sequential atau linear search yang tidak memerlukan pengurutan terlebih dahulu untuk pencarian data. Kita coba lihat simulasi berikut. Ini adalah sequential search atau linear search. Coba kita lihat video berikut ini. Kita akan mencari misalnya 71, angka 71. Pertama dia akan mencari di indeks 0, di indeks 0 5 dibandingkan dan tidak ketemu.
Kemudian dia akan berpindah ke indeks 1. 71 sama dengan 2, salah, tidak ketemu. Kemudian berpindah lagi ke indeks 3, tidak ketemu juga. Ke indeks ke-2 maksud tadi, kemudian ke indeks 3 belum ketemu. Kemudian ke indeks ke-4 belum ketemu juga. Indeks 5 belum ketemu. Nah, dia baru ketemu di indeks 6. Dia mencocokkan 71 sama dengan 71. Nah, sudah ketemu, maka indeks 7 dan seterusnya dia tidak akan dicari. Itu adalah cara pencarian dengan linear search. Jadi data dicari satu persatu. Kemudian kita ke binary search. Binary search itu adalah pencarian dengan kita membagi titik awal dan titik akhir dibagi 2. Kemudian dibandingkan apakah sama atau tidak. Untuk lebih jelasnya coba kita lihat video berikut. Sebagai contoh, kita akan mencari data angka 12 dalam deretan data seperti yang terlihat dalam gambar. Awal ditambah akhir dibagi 2 sama dengan tengah. 0 ditambah 9 dibagi 2 sama dengan 4,5. Karena binary search tidak dapat membaca bilangan pecahan, maka 4,5 diiriskan menjadi 4. Data pada indeks 4 adalah 9. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan data yang dicari. Karena 9 lebih kecil dari 12, maka proses loop diulangi lagi. Tetapi kali ini awal diganti menjadi indeks 4 ditambah 1 sama dengan 5. 5 ditambah 9 dibagi 2 sama dengan 7. Data pada indeks 7 adalah 15. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan data yang dicari. Karena 15 lebih besar dari 12, maka proses loop diulangi lagi. Tetapi kali ini akhir diganti menjadi indeks 7 dikurangi 1 sama dengan 6. 5 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 5,5. Diiriskan menjadi 5. Data pada indeks 5 adalah 12. Setelah dibandingkan, ternyata data tersebut sama dengan data yang dicari. Dengan demikian, angka 12 yang kita cari ada pada indeks 5. Nah, itu cara pencarian dengan binary search. Jadi di data awal, indeks awal tambah indeks akhir dibagi 2. Kemudian indeks tersebut dibandingkan. Kalau masih belum sama, maka dia akan lebih besar atau lebih kecil dan seterusnya. Oke, kemudian kita ke sorting. Sorting ini adalah pengurutan, metode pengurutan data. Di sini ada 3 macam sorting. Jadi kalau tadi sudah kita bahas, kalau menggunakan binary search itu harus diurutkan dulu. Salah satu pengurutannya adalah dengan beberapa macam sorting berikut, yaitu insertion sort. Insertion sort adalah merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan 2 data pertama pada array. Jadi nanti dibandingkan data tersebut dengan pengurutan data. Kemudian teknik yang kedua adalah bubble sort. Bubble sort adalah metode pengurutan yang membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen-elemen yang berikutnya. Pembandingan elemen tersebut dimulai dari awal atau dimulai dari paling akhir. Apabila elemen yang sekarang lebih besar atau lebih kecil dari elemen berikutnya, maka posisinya ditukar. Tapi jika tidak, maka posisinya hanya akan tetap tidak ditukar. Jadi dia akan mengurutkan per 2-2 gitu. Karena namanya sesuai dengan namanya, yaitu dia adalah bubble, seperti gelembung. Kemudian yang ketiga adalah selection sort. Selection sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara mencari nilai tertinggi dan terendah di dalam array.
kemudian menempatkan nilai tersebut ke dalam tempat yang semestinya. Oke, kita lihat cara menyelesaikan dengan insertion sort berikut ini. Pertama kita buat marker untuk penanda gitu ya. Dan yang ketujuh, ini belum terurut, dibandingkan. Sudah tidak ada perubahan, dibandingkan dengan 8. Kemudian ternyata masih kecil, maka yang 05 langsung masukkan ke sana. Itu dimasukkan, di insert. 2 di insert, ini dibandingkan lagi. 4 bandingkan 8, lebih kecil 4, kemudian 4 bandingkan 7 banding 4, bandingkan 5 banding 4, dan bandingkan 2 dengan masih besar 4, dan seterusnya. Ini merupakan teknik insertion sort sampai data tersebut kemudian urut. Kemudian kita ke bubble sorts. Kita lihat bubble sorts seperti apa. Bubble sorts ini pengurutan per 22. Coba kita lihat bagaimana bubble sorts. Dia akan membandingkan antara 5 dan 1. Karena lebih besar 5, maka ditukar. 5 dan 4 besar 5 ditukar. 5 dan 2 ditukar. 5 dan 8 lebih besar 8, dan 8 dan 9 tidak ditukar. Itu proses iterasi pertama. Iterasi kedua seperti itu. Dan penandanya kita kurangi. Jadi pembandingnya 22. Nah, sampai selesai. Itu adalah proses dari bubble sorts. Kemudian kita lihat yang selection sort. Kita lihat video berikut untuk selection sort. Seleksi kemudian ditukar gitu ya. Misalnya ada seperti 64 dibandingkan dengan 25 besar 64, berarti kita ngambil yang lebih kecil, bandingkan 12 kecil 12 masih 11, berarti 11 ditukar dengan 64. Kemudian yang kiri ini sudah terurut yang sama 25, kita lihat paling kecil nanti ditukar dengan yang 25. Oke. Sampai terurut 25 dan 64 sudah. Nah, ini tentang selection sort. Oke, sekarang kita ke tumpukan atau stack dan antrian atau queue. Stack atau tumpukan adalah metode penyimpanan data dengan konsep tumpukan. Dalam kehidupan sehari-hari, misal contohnya adalah tumpukan piring, tumpukan peti kemas, tumpukan buku, dan sebagainya. Pada stack, objek yang pertama kali masuk akan dikeluarkan terakhir, dan objek yang terakhir masuk akan dikeluarkan pertama kali. Konsep ini disebut dengan last in first out atau LIFO, atau first in last out atau FILO. Instruksi dalam stack ada push, yaitu memasukkan data dalam stack, dan pop,
untuk mengeluarkan data di dalam stak. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan video berikut. Pertama, buku pertama kita masukkan, kemudian buku kedua ditumpukkan, kemudian buku ketiga ditumpuk lagi, dan buku keempat. Maka yang akan keluar pertama kali, yang akan dikeluarkan pertama kali oleh stak adalah buku keempat. Jadi buku keempat akan keluar. Nah, kita lihat buku keempat akan keluar, disusul buku ketiga, buku kedua, dan buku pertama. Ini adalah konsep dari stak. Instruksi dalam stak seperti ini. Misalnya ada perintah push 5, maka isi dalam stak adalah 5 karena dimasukkan antrian berupa data angka 5. Kemudian push 3, maka dalam antrian isi dalam stak adalah 5 dan 3. Kemudian kalau kita push 7, maka dalam antrian ada 5, 3, dan 7. Selanjutnya kalau pop itu mengambil data dari stak, maka hasilnya adalah 5 dan 3 karena yang dikeluarkan hasil pop adalah angka 7 yang diambil. Kemudian pop lagi, maka hasilnya dalam isi stak itu hanya tinggal 5. Hasil pop yang tadi keluar adalah 3. Dan kalau kita push lagi, push 9, maka dalam stak itu ada 5 dan 9. Serta kalau ada push 8, maka isi dalam stak adalah 5, 9, dan 8. Demikian tadi untuk stak atau tumpukan. Selanjutnya adalah queue atau antrian. Antrian adalah metode penyimpanan data dengan konsep antrian. Dalam kehidupan sehari, misalnya contohnya adalah antrian di SPBU, antrian pembayaran di kasir, antrian pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Pada queue atau antrian, objek yang pertama kali masuk akan diproses atau dikeluarkan pertama, dan objek yang terakhir masuk akan dikeluarkan terakhir juga. Konsep ini disebut dengan first in first out atau FIFO, atau last in last out atau LILO. Instruksi dalam queue itu ada NQ, yaitu memasukkan data dalam queue, dan DQ, yaitu mengeluarkan data yang ada di queue atau di antrian. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Kita lihat di sini data yang keluar, data yang pertama masuk akan dikeluarkan yang pertama. Di sana ada proses NQ untuk memasukkan antrian dan DQ untuk mengeluarkan antrian. Kita lihat untuk konsepnya. Instruksi di queue, misalkan kita ada instruksi NQ5, maka isi dalam antrian ada data 5. Kemudian NQ3, maka ada data 5 dan 3. Kemudian ada NQ7, maka diantrikan 5, 3, 7. Kemudian kalau DQ, dia akan mengambil antrian sehingga akan diproses angka yang pertama kali masuk, yaitu 5, sehingga di antrian tinggal 3 dan 7. Hasil DQ nya adalah 5. Dan DQ lagi, jadi akan diproses yang data yang masuk pertama, yaitu 3 selanjutnya,
sehingga datanya di antrian tinggal 7 dan hasil DQ ada 3 dan NQ 9, maka ada data di antrian 7 dan 9, dan NQ 8 maka data di antrian ada 7, 9, dan 8. Oke, demikian tadi materi informatika computational thinking. Kita akan bertemu kembali di kesempatan yang lain, masih di materi tentang mata pelajaran informatika bersama saya Pak Abdul Rahman. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.